Saya dibesarkan, mungkin diazani sama bapak saya, dan saya diulang ngaji, bahkan guru ngaji saya masih hidup. Saya diajarkan mengaji, bahkan sholat pun saya tahu. Jadi orang nggak benar, saya banyak dosa, saya akui, saya penjual obat aborsi, saya merekod menjadi agent TKW waktu di Singapura. Itu saya alami dengan sukses drastis. Kebetulan di malam Selasa juga saya berdebat pada Allah saya bilang, Allah, aku sholat, aku ikut puasa, aku ikut sedekah, bilang gitu. Allah, saya sholat, tapi saya tidak pernah melihat secara live kamu. Buat apa saya sholat kalau saya tidak pernah melihatmu? Kamu tidak bisa menyelamatkanku. Dua agama ini saya tantang. Jika aku melihat Allah hidup di dalam nyata depan mata saya, bukan mimpi, saya akan teruskan menjadi muslim yang baik. Saya akan sholat dan tidak akan tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita akan terus menyuarakan kebenaran Islam serta membentengi umat dari upaya pemurtadan yang dilakukan oleh kaum kadal. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video kesaksian yang diambil dari channelnya Yusuf Manubulu, yang mana ada seorang perempuan yang mengaku murtad. Dan apakah benar perempuan ini murtad, nanti kita akan saksikan. Dan yang menarik di video ini adalah perempuan ini mengaku ketika masih di Islam itu mengerjakan sebagian rukun Islam solat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Namun di sisi lain dia juga adalah pelaku maksiat yang memperturutkan hawa nafsunya sehingga dia tertipu oleh dunia ini. Dan yang menariknya adalah ketika dia masih dalam keadaan tersesat tersebut dalam pekerjaan maksiatnya, dia malahan menantang Tuhan, menantang Allah supaya untuk dapat menampakkan wujud dari Allah itu. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan saksikan dan dengar bersama. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung jangan lupa untuk ikut subscribe, dan kita dukung juga channel-channel dakwah lainnya untuk terus menyuarakan kebenaran Islam serta membentengi umat dari upaya pemurtadan. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Nah, terima kasih Pastor Yusuf. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya background saya terlahir dari keluarga yang muslim. Bapak saya Ahmadi Ibrahim, ibu saya Suratun. Saya dibesarkan, mungkin diazani sama bapak saya, dan saya diulang ngaji, bahkan guru ngaji saya masih hidup. Saya diajarkan mengaji, bahkan sholat pun saya tahu. Tapi
bila saya diajarkan ngaji, saya ada 4 bersaudara, abang, kakak perempuan, kakak laki-laki, saya yang terakhir. Tapi yang saya terakhir ini yang paling dibilang bahasa yang paling degil. Degil itu yang paling bandel. Di situ saya lulus SMP, cerita kisahnya. Lulus SMP ini semenjak kecil teman-teman saya juga ada yang Kristen. Bila Merry Christmas, Natal itu saya selalu pergi ikut ke gereja. Karena orang Kristen itu kalau tanggal 25 selalu dikasih coklat, dikasih goodie bag. Kalau dibilang bahasanya itu tuh sebuah bingkisan. Itulah membuat saya ikut kadang ke gereja walaupun saya dilarang. Setelah itu saya lulus SMP pada tahun 98. Saya masuk negeri Singapura sebagai TKW. Sebagai TKW di situ bos saya kebetulan seorang Nasrani, yaitu bule, dipanggil bule. Saya selalu curi-curi salib dia, saya pakai. Curi salib dia saya pakai. Bila hari Minggu dia ke gereja, saya ikut ke gereja. Sekedar mencari makanan free dulu, karena orang Kristen ini sebenarnya kayak enak, dikasih makan, dikasih minum. Dia orang Kristen ini enak, tidak saling mengomongkan satu sama lain. Itu yang membuat saya. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan penjelasan awal dari wanita yang mengaku murtad ini ya. Dari pemaparan awal ini kita sudah bisa mengambil kesimpulan atau nilai terhadap wanita ini, apakah dia benar-benar seorang murtadin apa tidak ya. Dan ternyata ada beberapa poin yang bisa kita ambil di penjelasan awalnya ini yang menunjukkan bahwa dia ini bukanlah seorang muslim seperti yang dikatakannya ya. Yang pertama adalah dia tadi mengatakan dia belajar mengaji dan bahkan sholat pun dia tahu. Nah, di sini menjadi suatu keanehan bagi kita kalau ada seorang muslim yang tidak tahu sholat. Itu sungguh keterlaluan ya, karena sholat adalah wajib ya, dan harus, tidak bisa ditinggalkan untuk muslim yang beriman ya. Sementara si wanita ini menganggap sholat itu sesuatu yang jarang dilakukan oleh umat muslim, sehingga dia menggunakan bahasa bahkan sholat pun saya tahu katanya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, dia mengatakan bahwa sejak kecil bergaul dan berkawan dengan orang-orang Nasrani. Nah, di sini ada keanehan lagi, karena kita ketahui bahwasanya kalau orang yang tinggalnya di kampung biasanya itu mayoritas adalah muslim, tidak mungkin ada umat Kristennya. Dan kemudian dia mengatakan atau ingin memuji orang Kristen yang baik hati karena sering dikasih makanan, dikasih coklat dan segala macamnya. Dan ini sungguh sangat keliru ya, kalau hanya orang Kristen yang dikatakan baik, karena tidak bisa itu dipastikan selalu baik ya, karena pasti ada juga yang jeleknya. Begitu juga di agama manapun tidak bisa kita pastikan orang yang beragama tersebut semuanya baik. Itu adalah suatu yang sangat keliru kalau kita menilai dari pernyataan si wanita ini. Oke, kita lanjut lagi. Setelah dari 98, tahun 2005 saya pulang ke Indonesia. Sampai lupa saya dengan kampung halaman saya di situ sebenarnya udah dijamah sama Tuhan Yesus, tapi saya tidak menyadari. Pulang, kebetulan bapak saya itu seorang tokoh masyarakat yang pembangun panitia masjid, yang membangun masjid tidak jauh dari masjid rumah saya ini. Karena sebenarnya saya takut dengan bapak saya sering pakai salib, saya sembunyikan. Pulang pun saya bawa salib sebenarnya,
tapi saya sembunyikan. Bila saya pulang ke Singapura, saya pakai kembali. Setelah itu, Nah, di sini semakin ketahuan lagi si wanita ini mulai ngibulnya ya. Dia bercerita setelah balik dari Singapura dan pulang kampung, dan dia mengatakan dia sembunyi-sembunyi memakai salib. Nah, kalau memang dia berasal dari Muslim, orang yang tahu tentang ajaran agama Islam, tidak akan mungkin dia memakai atribut-atribut agama lain ya, apalagi memakai kalung salib. Kalau menurut hukum Islam itu adalah haram ya, tidak boleh kita memakai barang-barang yang dipercayai oleh agama lain, karena itu hukumnya haram dan menyalahi di dalam ajaran Islam, juga di dalam akidah Islam. Oke, kita lanjut lagi. teman-teman saya tuh orang NTT, bilang orang Kupang itu kan namanya yang Kristen. Selalu ngajak saya ke gereja, pindah ke lain gereja, pindah ke lain gereja. Saya ikuti itu. Mungkin Tuhan itu menjamah saya secara pelan-pelan. Setelah itu, saya kenal lah. Jadi, orang nggak benar. Saya banyak dosa. Saya akui, saya penjual obat aborsi. Saya merekod menjadi agent TKW waktu di Singapura. Itu saya alami dengan sukses drastis. Saya alami dari sebelum ada online sekarang saya sudah mendirikan online sendiri, dan puji Tuhan waktu itu saya mengklaim sebuah kesuksesan saya bisa beli mobil di Batam, beli rumah. Di situ saya makin dibilang melambung kesuksesan saya. Setelah itu saya, maaf kata, saya memakai barang terlarang yang dibilang narkoba. Bahkan saya menjualnya. Di situ terobosan itu sangat kuat. Pokoknya saya melakukan banyak dosa, mungkin yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Bahkan semua yang hamil itu membeli obat aborsi itu dari saya. Bahkan sampai 3 kali orang itu mengaborsi. Jadi sebenarnya itu yang dosa bukan dia, tapi saya. Tapi saya tidak hiraukan gimana. Dan pada tahun 2015 ini, saya lagi melambungnya antara saya jatuh cinta dengan suami yang kedua. Suami pertama itu saya dinikahkan juga Muslim, mempunyai anak, sekarang udah umur 10 tahun. Nah, saya dinikahkan Muslim itu saya macam tidak melakukan sholat, tidak mengikuti ajarannya, tapi saya asyik dengan dunia saya, cari duit, saya kasih duit dengan laki saya tidak peduli ibadah, tidak peduli macam sholatnya orang Muslim, tidak peduli itu semua. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan lagi penjelasan si wanita yang mengaku murtad ini ya. Dan kalau menurut kita, ini memang wanita ini sudah sangat pantas sekali untuk menjadi murtad. Dan kalau di Islam memang kita tidak membutuhkan orang seperti ini ya. Karena sudah jelas dia ini adalah pelaku maksiat ya. Yaitu menjual obat-obatan terlarang, yaitu obat aborsi, juga pemakai narkoba ya, dan sekaligus pengedar. Nah, ini wanita ini memang sudah keterlaluan sesatnya, baik secara hukum agama Islam dan juga berdasarkan hukum negara ya, karena sudah melanggar dua aturan sekaligus, yaitu aturan agama dan aturan undang-undang. Dan memang sudah sangat pantas dan sangat bagus apabila wanita ini menjadi murtad ya, karena memang hati wanita ini sudah tertutup oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala, karena sudah terlampau kotor hatinya. Jadi kebenaran atau takut akan Tuhan dan dosa
sudah tidak ingat lagi ya, sehingga hatinya sudah menjadi buta dan melalui ditipu oleh kehidupan dunia yang hanya sementara ini. Nah, kemudian dia mengatakan menikah dengan pria muslim di awal pernikahannya, dan selama pernikahan pun dia tidak pernah mengerjakan amal ibadah serta perbuatan-perbuatan yang baik ya. Malahan sebaliknya, dia ini secara tidak langsung adalah pembunuh, karena dia menjual obat aborsi ya, yang nyata-nyata itu adalah untuk membunuh bayi yang tidak bersalah ya. Kemudian sekaligus dia juga adalah perusak generasi muda, generasi penerus bangsa, karena dia mengaku bahwa dia adalah pengedar obat-obat terlarang, narkotika ya. Jadi jelas semua perbuatan wanita ini adalah perbuatan iblis. Artinya wanita ini adalah iblis yang menjelma menjadi manusia. Jadi perbuatannya semuanya melanggar larangan dari Allah SWT. Saya mengabaikan, tapi saya asik dengan orang Kristen tuh enak gitu loh. Mau ke gereja bajunya cantik-cantik, pakai seksi pun boleh. Sementara maaf kata, pada yang kita masih kotor, halangan atau datang bulan, kita pun berdoa, karena Tuhan Yesus berfirman, banyak mengatakan anak-anak, Tuhan tidak melihat bersih kotornya tubuhmu, Tuhan itu melihat hatimu. Tuh. Kok kenapa orang macam datang bulan ini tidak boleh ibadah bagi keyakinan saya yang dulu, kok yang ini enak, asik gitu. Nah, semakin ke sini semakin nampak ngibul perempuan ini ya. Rupanya selain dia buta tentang ajaran dan hukum-hukum di dalam Islam, dan ternyata juga buta akan Bibel sendiri ya. Karena dia mengatakan bahwa di dalam Kristen itu dalam melakukan ibadah tidak ada pantangan, walaupun dalam keadaan tidak suci ya, atau dalam keadaan haid bagi perempuan, dan juga menggunakan pakaian bebas walaupun harus menampakkan auratnya ya, dan itu tidak menjadi masalah dalam berdoa di dalam Kristen. Nah, kebodohan wanita ini adalah karena dia tidak mengetahui bahwa di Islam itu sangatlah dilarang dan itu merupakan haram ya, yang diharamkan oleh agama, karena menampakkan aurat serta melakukan ibadah di dalam keadaan tidak bersuci itu hukumnya haram. Begitu juga di dalam Bibel di Imamat 15 ya, itu juga tertulis dengan jelas apabila seseorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Kemudian selanjutnya segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis, dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Nah, begitulah perbedaan hukum antara di Islam dengan perjanjian lama ya, yaitu di Imamat 15. Sementara wanita ini tidak paham itu, jadi hanya melihat kesenang dunia, sehingga dia lupa akan hukum-hukum agama. Sementara di Kristen di perjanjian baru memang tidak ada hukum atau aturan-aturan seperti itu, karena memang tidak menjalankan perintah Yesus ya, tetapi mengikuti apa yang dikatakan oleh si Paulus ya. Karena Yesus datang ke dunia ini bukanlah untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi akan mengenapinya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Dulu saya tidak diperbolehkan makan bab 1. Saya ikut-ikut kawan, oh ternyata enak. Ternyata jadi orang Kristen ini enak ya, apa-apa boleh, saya bilang gitu dalam hati. Lepas tahun 2015 saya diuji yang begitu dahsyatnya, bapak saya meninggal
dapat musibah bahwa dia ketimpa bangunan di bagian kepala, meninggal seketika. Pada waktu itu saya ada di Singapura, saya cuti 10 hari dalam finir bapak saya yang menuju 4 hari. Saya pulang setelah bapak saya meninggal. Saya ke kuburan. Saya tidak bisa baca surat Yasin, itu tidak bisa. Saya justru berpura-pura mengikuti bacaan itu. Kalau orang baca belakangnya, saya ikuti. Nggak tahu artinya, saya cuma nana ikutin aja, nggak masuk dalam hati saya. Setelah itu sebenarnya saya membawa salib pulang itu di waktu bapak saya meninggal, saya sembunyikan itu. Sampai sekarang pun ada salib itu, aku sembunyikan di dalam dompet, tidak seorang pun tahu. Lepas itu 10 hari saya pergilah ke Singapura. Saya galau, saya macam terombang-ambing, bahwa keluarga saya itu menanyakan kabar saya itu hanya gimana kirimanmu, kapan kamu kirim, bukan menanyakan kamu sehat enggak. Itu membuat saya feeling lonely. Saya tidak punya bapak, dan saya pernah kehilangan anak angkat saya di tahun 2014 juga, yang saya ambil dari mantan TKW yang ambil dari Taiwan. Itu tahun 2014, dan tahun 2015 saya dapat musibah. Saya bilang, kenapa orang-orang yang saya sayang selalu kau ambil, Allah? Saya bilang gitu. Kenapa? Saya bilang, apa salah saya? Saya bilang gitu. Saya juga sholat tapi saya nggak fokus, nggak kusuk juga. Iyalah, kamu tidak bisa kusuk dalam sholat dan juga tidak bisa masuk ke dalam hati ketika membaca ayat Al-Quran, karena kamu sudah lupa akan diri sendiri, tidak ingat kamu itu berasal dari mana dan akan pergi kemana. Jadi yang kamu lihat hanyalah dunia semata ya. Jadi kamu hanya mementingkan kehidupan di dunia ini, seakan-akan tidak ada kematian ya setelah kehidupan ini. Jadi juga kamu sudah terbiasa melakukan maksiat ya, merusak generasi muda, juga membunuh orang secara tidak langsung dengan menjual obat aborsi, juga memakan babi, yang jelas-jelas itu haram di dalam ajaran Islam, serta juga haram di dalam hukum Taurat ya, di perjanjian lama. Hanya di perjanjian baru bagi umat Nasrani yang tidak mengharamkannya. Semuanya halal ya, termasuk kaki meja gitu ya. Jadi pantas dan wajarlah kalau wanita ini akhirnya menjadi murtad, karena memang perbuatannya sudah menunjukkan perbuatan yang mengikuti hasutan atau bisikan dari setan untuk lebih terjerumus dan menjadi murtad seperti yang dia ceritakan ini. Oke, kita lanjut lagi. Lepas itu minggu pertama ada seorang anak Kupang namanya Inamina. Ya, Kris, tapi saya dari dulu memang melambangkan nama saya itu Kristina. Saya mengaku pada semua orang bahwa sebenarnya saya masih sudah mengaku semua orang bahwa saya ini Kristen, bukan Muslim. Itu saya. Saya mau orang tahu saya itu Kristen, bukan Muslim. Itu saya sudah bertahun-tahun sebenarnya memakai nama Kristus. Lepas itu di gereja pertama teman saya menulis sebuah surat bahwa dia bapaknya habis meninggal. Saya didoakan dengan lagu yang saya ingat, gede itu ku sembah, dalam ku sembah. Itu berlinanglah air mata saya dan sejuk hati saya. Aduh, saya bilang kok saya nangis ya, saya bilang gitu sama Inamnya. Sepertinya kayak seorang bapak itu mendekap saya. Lepas itu saya pulangnya di malam yang kedua, tak salah malam itu adalah kebetulan di malam Selasa juga. Saya berdebat
pada Allah saya bilang, Allah, aku bilang, aku sholat, aku ikut puasa, aku bilang, aku ikut sedekah, bilang gitu. Kenapa kau ambil semuanya milikku, bilang gitu. Dan saya menentang dua agama. Jika Tuhan Yesus yang disalib, dengan gitu, yang disalib aja tidak bisa menolong dirinya sendiri, katanya, saya dulu juga menginanya, yang disalib aja tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, masa dia bisa bangkit, bisa menyelamatkan umatnya. Nah, saya dulu di situ, dan saya melawan juga Allah saya yang dulu. Allah, saya sholat, tapi saya tidak pernah melihat secara live kamu. Nah, buat apa saya sholat kalau saya tidak pernah melihatmu? Nah, kamu tidak bisa menyelamatkanku. Nah, dua agama ini saya tantang. Jika aku melihat Allah hidup di dalam nyata depan mata saya, bukan mimpi, saya akan teruskan menjadi muslim yang baik. Saya akan sholat dan tidak akan tinggalkan. Ini wanita satu ini memang kelewat koplaknya ya, koplak bodohnya, karena dia ingin menantang Tuhan, ingin diperlihatkan wujud Tuhan seperti apa. Kenapa kita bisakan wanita ini bodoh? Karena kita tahu yang sekelas Nabi saja, yaitu Nabi Musa, ketika ingin melihat wujud Allah itu tidak mampu untuk melihat wujud Allah, karena memang Allah itu tidak akan mampu dilihat manusia sebelum manusia itu meninggal ya. Nanti kalau sudah meninggal baru Anda bisa melihat wujud Allah, tetapi selagi masih hidup tidak akan pernah bisa. Dan contoh simpelnya saja ya, di dalam kehidupan kita di negara Indonesia ini saja, negara kita adalah negara demokrasi. Nah, sekarang coba Anda tunjukkan bentuk demokrasi itu seperti apa. Demokrasi itu dia ada dan kita rasakan, kita jalankan di dalam negara Indonesia, tapi apakah Anda bisa menunjukkan bentuknya, wujudnya demokrasi tersebut? Nah, itulah kira-kira analoginya ya. Apalagi Anda ingin melihat wujud Allah, sementara Anda sendiri adalah orang yang penuh dosa ya, pelaku maksiat yang selalu berdekatan dengan iblis, yang menuruti hawa nafsu yang dihasut oleh setan ya. Jadi mana mungkin Anda yang kotor, yang mempunyai dosa-dosa besar, bisa melihat wujud Allah yang maha suci, yang maha tinggi, yang maha besar ya. Jadi itu hanya mimpi Anda di siang bolong saja kalau itu keinginan Anda ya. Tapi tunjukkan jika kau Tuhan Yesus yang dibilang bisa hidup, bisa menyelamatkan orang, yang kamu bisa turun dari salib kamu, bisa menyelamatkan umatmu secara nyata ada di depan saya. Tunjukkan. Pada malam itu rumah bos saya undur seperti SCB. Setelah saya mengucap itu semua, jendela itu saya buka separuh, dia kan kayak tutup berdua gini, saya buka separuh. Saya duduk sambil bersih, lutut saya itu saya gini, diem noleh sana noleh sampai bimbang. Tiba-tiba di jam 2:30 malam itu, angin tuh kayak datang, kayak sebuah dinginnya, dingin seger banget, kayak di alam, macam alam-alam yang banyak pepohonan datang, wus gitu kan. Saya bilang, kenapa? Kayak mau hujan, tapi tidak hujan. Tiba-tiba saya menoleh sambil gini itu, saya menoleh ke arah itu sebuah jendela, menoleh di arah sebuah jendela itu. Saya melihat, demi Tuhan Yesus, saya melihat bahwa roh Tuhan Yesus itu dia seperti manusia yang mengambang. Dia kayak
kalau kita manusia kan pakai baju yang transparan itu kayak kelihatan daleman kita, tapi dia kayak sebuah angin, tapi tapi itu ada gitu loh. Dan kayak dia mengulurkan tangan tuh seperti ini sambil membawa sebuah selendang yang begitu putih bersih, dan malam itu dia memang memakai jubah yang sangat bersih. Kayak dia itu tuh menyalurkan selendang itu. Lalu pas selendang itu saya mau menjamah selendang itu, tapi dia menghilang. Dia menghilang selendang itu, bayangan tadi. Pas itu, apakah ini yang dinamakan roh Tuhan Yesus? Agak-agak mirip di dalam sebuah foto Tuhan Yesus itu, agak-agak mirip memang. Oh, mungkin ini Tuhan Yesus. Dan pada malam hari itu Pastor Yakub itu Pastor Yakub Surya yang saya dikenalkan dalam minggunya itu ke gereja, saya telepon. Dan akhirnya wanita ini sampai juga di penghujungnya ya, penghujung dia mengibul, juga sekaligus dia mencapai puncak kemaksiatannya, kesesatan ya di dalam kehidupan, yang mana dia meninggalkan ajaran Islam, agama yang benar, agama yang hak ya, yang akan bisa menuntun manusia ke jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Namun wanita ini lebih memilih bisikan-bisikan setan dengan rayuan duniawi ya, yang dia perturutkan, sehingga benar-benar akhirnya tersesat. Kemudian akhirnya permintaan dia ingin melihat wujud dari Allah itu sendiri tidak terkabul ya, malahan wujud setan atau iblis yang menyerupai, yang mengelabui wanita ini seakan-akan itu adalah Tuhan. Nah, karena hatinya memang sudah buta, sudah hitam ya, sudah tidak ada cahaya ilahi lagi, maka apapun yang dia sangkakan itu adalah benar menurut dia sendiri, tetapi sesat menurut ajaran agama di dalam Islam ya, karena Allah itu tidak akan mungkin bisa dijangkau oleh panca indera manusia, baik melalui mata ataupun pendengaran manusia. Kalau wanita ini masih bisa berpikir ya, dan tentunya itu tergantung dari hatinya. Kalau memang hatinya masih ada rasa bersalah atas kelakuan yang perbuatnya, tentulah dia akan berpikir secara logika yang rasional ya. Apa mungkin saya yang seperti ini bisa melihat Tuhan? Nah, orang yang waras pasti akan bertanya seperti itu ya. Tetapi bagi wanita ini tidak dilakukannya, karena memang hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bisa lagi melihat suatu kebenaran ya. Baiklah saudaraku semuanya, demikianlah video ini. Mudah-mudahan ini bisa menghibur kita. Akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada salah itu murni dari saya, dan kebenaran hanya milik Allah SWT semata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.